Londo Irang, Muji Mas Said. kembali lagi sama kita berdua ya. Hari ini aku take over ini studio karena dia yang cocok jadi asisten aku, bukan aku yang jadi asisten dia. Oke? Pret. Ya. Kita mau bahas apa? Iya. Gue gak akan Oke. ngeliatnya kenapa ya gak ketawa ya, bingung gue. Kita mau Oke. bahas apa nih hari ini? Hari ini apa ya? Kita mau membahas single parent. Ya kan? Kayak dirimu kan? Iya, tapi dirimu juga ya kan? Kita Iya kan? berdua. Ya, single parent itu Iya. sih apa ya? Seperti apa ya? Nggak, by the way, anak kamu 2 juga kan? Jangan Iya jangan nggak, tapi ngomong anak kamu ada 2 berapa kan? deh. Nggak ada berapa, 2 kan? Setahu aku sih 2. Ya. Setahu aku sih 2, nggak tahu deh, kamu nggak Ya. tahu. Yang lain itu nggak usah orang yang tahu Oh dah. enggak, ya karena kan? dibuang ya? Dibuang. Dibungkus atau- sama di tisu. Di tisu. Ini ada di bekas. 9 bulan. 9 bulan apa bertahun-tahun nih di Ini buat tisu? kamu deh, oleh-oleh. 9 bulan apa bertahun-tahun? Oleh-oleh. Jijak. Oke, anyway guys, kita hari ini mau bahas parenting. Kebetulan kita berdua ini single parents. Nah, kita akan kasih no tips ya. Mungkin lebih ke berbagi pengalaman gitu. Ilmu ya kan? Iya. Nah, kebetulan nih teman saya Londo Ireng ini kan 2 nih ya, jauh ya. Jauh kan. dari- Nah, gimana tuh kamu cara ngatasin kangen gitu kalau kangen? Ya, kangen itu kalau ngomong tentang anak-anak itu kan apa jadi Jangan nangis. Enggak ada. Ngomong, Nangis di sini, bukan di sini. ini donasi bukan buat kamu lagi ya. Enggak. Karena apa ya? Of course lah, I miss them ya kan. Kangen banget sama anak-anak. Anak kan lagi di Belanda ya kan sama ibu-ibunya kan. Dan Ibu-ibunya sebentar ya. Ya. Ibu-ibu berarti tuh double loh, 2 orang berarti. Ya nggak usah bahas itu lah. Ibu-ibu aja gitu ya kan. Aduh, ibunya bersama ya, maminya ya. gitu. Jadinya kan aku di sini sudah lama ya kan, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi ya tetaplah ya aku kangen lah sama anak aku. Tapi sekarang kan kita sudah punya teknologi yang bagus ya kan. Video call. Ya video call atau kalau mereka kangen sama bapaknya pasti mereka juga minta video call atau aku yang minta ya kan. Itu kamu lama banget sih ya nggak ketemu ya. Udah 10 tahun lebih deh kalau gitu ya. Makanya itu kalau topik itu jadi apa ya? Sedih ya, Nggak apa-apa, sedih. biar jadi kan yang mungkin yang di luar sana itu juga punya cerita yang sama, itu gimana caranya kamu bisa kasih pengalaman kamu gitu. Ya, tapi your experience ya, I know you have your Kalau twins aku ya. kan anak sama aku. Ya, tapi gimana sih your daily activity with them? Kalau daily activity-nya ya kayak biasa aja sih, cuman aku lebih beratnya mungkin aku juga jadi bapak, aku juga jadi ibu gitu. Jadi bapak juga aku harus bekerja ekstra, main juga jadinya ekstra sama dia. Let's say kayak biasanya weekend tuh kan kita ada family time gitu, tapi kalau sekarang ya gimana aku capeknya gitu ya, capek kerja gitu ya, tetap Sabtu Minggu tuh ya aku ada buat dia gitu, main sama dia, pergi sama dia gitu aja sih, biar apa ya biar dia nggak ngerasa ini aja ya sendiri gitu. Tapi masih ada waktunya buat kamu sendiri atau bener 100% fokus ke children? Aku ke anak lah, karena kan dia sama aku. But you have no time for yourself. Buat diri aku, kayaknya kalau udah punya anak tuh nggak punya buat diri sendiri tau. Ya. Bener gak sih? Kalau aku tuh kayak Ya kalau aku sih beda ya kan. Kalau aku sih anak-anak lagi di luar negeri ya kan. Kalau kamu sih lebih dekat ya kan. Ya, maksudnya kalau waktu buat diri aku sendiri ya nggak ada, kan aku kerja, harus kerja. Terus ya kalau ada waktu ya buat anak, udah ya gitu aja. Tapi itu bagus gitu. Jadi kita nggak mikir yang aneh-aneh gitu, nggak mikir yang apa ya, yang harus kapan cari jodoh lah apa gitu gitu kan. Karena kadang tuh setiap perpisahan tuh pasti ada orang tuh punya traumanya masing-masing gitu. Jadi untuk mengatasi itu lebih baik kita fokus ke anak sama kerja, itu better. Tapi kalau misalkan ya
Nis punya boyfriend ya kan, gimana tuh reaksinya anak-anak gitu? Ya? Kenapa kok selalu bahas boyfriend? Boyfriend kan? Kalau punya boyfriend, aduh gini. Kalau aku tuh tipe kali gini, kalau nih cowok nggak serius banget sama gue gitu ya, gue tuh males tuh ngenalin. Karena gini, ntar kita udah kenalin tiba-tiba namanya boyfriend ya. Kalau masih boyfriend tuh berarti masih ada kata putus. Nah kalau putus kan, ya kan, yang sedih itu bukan cuman gue gitu loh, anak gue juga. Jadi kalau cowok nih belum serius sama gue nggak akan kenalin gitu. Tapi ada juga sih cowok kayak, ya kita bakal apa gitu kalau gue nggak boleh dekat sama anak lu, kita ngapain pacaran? Nah itu oke lah. Tapi aku kasih nih oke, konsekuensinya lu harus begini ya gitu. Kalau lu nggak bisa ikutin rules yang gue kasih, ya sorry gitu. Karena kita ini masih pacaran, lu kalau nyakitin cukup nyakitin gue aja, nggak usah nyakitin anak gue. Jadinya gitu. harusnya langsung nikah gitu ya? Yang kali ya. Ya kalau ada cowok yang berani langsung ngajak nikah gitu kayaknya ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Tapi kan ya kalau di Muslim kan emang ada tuh ya ta'aruf ya. Tapi kalau aku tuh masih belum bisa tuh kayak ta'aruf. Gue harus emang kenal orang dulu gitu. Kalau ta'aruf itu kan mu'alaf belajar nggak nih, aku ajarin ya. Kalau ta'aruf itu kan mengenalnya sesudah menikah baru berpacaran gitu. Nah aku masih belum bisa tuh, aku harus mengenal orang dulu baru menikah. Gitu. Terus kalau sekarang kan anak-anak kamu kan bisa sholat ya kan? Siapa itu yang ajarin? Aku lah. Kamu hebat sekali. Iya, itu harus ada. Aku harus, walaupun aku nggak di rumah gitu ya. Neni-neni yang di rumahnya itu aku alhamdulillah tuh anakku 5 waktu loh gitu. Itu 5 waktu itu pasti. Jadi kalau pas ada aku ya dia sholat sama aku. Tapi kalau nggak ada aku selalu ingetin neni di rumah itu sholat. Soalnya Jumat pun aku suruh sholat. Kadang sama satpam gitu. Sama satpam rumah, ya udah. Pokoknya hal-hal yang kepriaan itu dia tetap dapat gitu. Itu nggak, aku pokoknya tetaplah, pokoknya wajib-wajib untuk pria itu udah, sunat juga udah. Gila, hebat sekali ya si Anis ini ya, menjadi superwoman ya kan? Kuat banget. Semangat buat single parents yang ada di sana. Semangat aja, pokoknya kita fokus buat anak, rezeki akan ngalir sendiri. Kalaupun ya ada bapaknya yang tidak bertanggung jawab gitu, itu nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, itu urusan dia sama Tuhan. Kita sebagai manusia punya anak, kita dititipin sama Tuhan, ya kita ini aja kasih the best aja buat anak kita. Itu insya Allah rezeki itu ngalir sendiri, nggak perlu khawatir, jangan takut, bener ya? Bener, jangan takut ya. Tapi kan apa ya kan, kalau tiap hari begitu kan bisa menjadi gila kan gitu. Enggak gila. Kalau aku sih bayangin kamu ya Nis ya kan, tiap hari sama anak-anak. Anaknya umur berapa sih? 7 tahun. Dan twins ya. Ya bukan satu. Twins ya. Agak headache sih ya tapi kan? I'm enjoy. Aktifnya You know that, ya. Makanya tuh aku bayangin tuh tiap hari kamu pulang kerja, terus apa sih namanya, kasih mereka makan, main sama mereka. Apalagi ya sekarang kan? online school, aduh. Makanya ya kan? Itu beneran. Aku tahu sih ibu-ibu di rumah yang sama kayak aku tuh, aduh beneran deh. Kan bisa. Tapi ya udah. Jadi stres ya kan gitu. Beimang ya like this. Just enjoy. Ya udah jalanin aja gitu. Pasti. Ya udah ada jalannya. Ya sometimes ya, nggak menutup kemungkinan kita kadang-kadang period gitu, lagi mens gitu-gitu kan pusing juga gitu. Kadang moodnya lagi nggak bagus, tapi ya udah. Kalau aku sih kalau lagi pusing banget gitu, ya udah pergi ngopi gitu, nongkrong sama teman. Ya udah gitu aja. Cari aktivitas yang lain gitu ya. Yang buat nyenengin diri kita, karena kan kadang kita juga perlu ya untuk bahagiain diri sendiri gitu. That's why kalau aku pikir sih, waduh minta. Akhirnya juga anak dia apa tidurnya juga kurang kayaknya. Kayak kalau tidur itu udah pasti kurang sih. Iya kan? Udah pasti. Terus gimana? Jadi di kantor Jakarta, men. Kalau banyak tidur kita di kantor aja, men. Jakarta. Mulai ini. Jakarta. Aduh. Kalau ada di Jakarta kita harus tough, kuat gitu. Kalau enggak balik aja di kampung. Tapi Nis, kalau kita mau kasih tips ke ibu-ibu yang single parent,
itu di mata kamu sih apa ya? Yang 1 sampai 5 ada apa ya? Tips buat apa nih? Buat perasaan Buat sabar, buat apa? sabar. Buat mereka kasih semangatnya itu yang Buat anak-anak. Iya. Buat anak-anak. Buat diri sendiri juga. Buat diri sendiri. Ya Kalau kan? buat diri sendiri sih ya, Mam, kalau ketika lagi emang capek banget nggak usah dipaksa gitu. Take your time gitu. Kalau emang lagi capek, keluar aja. Ajak Your teman, time. curhat gitu. 1, take your time. Take your time. Curhat nggak apa-apa karena kita itu emang butuh ngerilisin sesuatu gitu. Yang kedua ya kalau anak kan biasanya kalau ada bapaknya agak enak gitu ya bisa konsultasi. Oh nggak apa-apa. Kita konsultasi ke bapak yang lain. Ya kan? Kita konsultasi ke bapak yang lain ya kan? Kan pasti kalian punya teman nggak cewek aja gitu. Yeah. Tanya aja gitu, gue gimana ya gini. Pokoknya itu jangan takut untuk sharing gitu. Karena sharing itu membantu banget. Ya, Gitu jadi aja kali ya. Pokoknya intinya sharing aja sih gitu. Bahwa kita itu nggak sendiri dan kita bisa dan kita itu ibu yang hebat. Gitu. Nggak perlu ngebahas masa lalu karena kita hidup ke depan bukan ke belakang. yang penting sabar itu ya. Sabar. Itu mah udah pasti. Sabar, ikhlas itu udah harus. Walaupun anak lagi nangis atau Ya, lagi wajar receh ya. ya kan, itu apa sih? Wah, harusnya sebagai ibu itu Ya, kadang-kadang sih meledak juga sih, tapi ya udah. dari dalam otak ya, tapi jangan kelihatan itu ya. Kalau kelihatan tuh anak Tuh, jadi itu panik ya bagus. kan. Iya sih, Bang Mam tuh emang. Atau Anis mau langsung ke Ya aku atas. biasanya itu kalau kesel banget ya aku pakai bantal. Wah, gitu beneran. Serius? Bener kalau aku. Yang penting aku rilis aja gitu. Bener aku pakai bantal. Bener yang kesel banget ya bingung mau ngapain, aku bantal aja. Wah, gitu. Teriak. Udah abis itu udah. Oke. Gitu. Itu aku. Habis itu udah Ya rilis, udah, kayak rilis. rilis. Tapi pengen teriak lagi lah. Kayaknya teriakan apa tuh? Enggak, karena aku sih respect ya kalau lihat Anis single parent ya kan, kerja, punya anak yang twins itu yang aduh, kan kalau ada umurnya beda kan satunya bisa Masih bisa ngomong gitu Iya, ya masih kan? bisa ngejagain, nge-take care gitu. tapi kan ini juga Iya. karakternya masing-masing beda kan pasti atau beda. sama? Beda banget. Kembar itu bukan berarti sama ya. Aku juga dulu bingung. Aku pikir tuh kembar tuh sama gitu. Enggak, beda banget bisa begini. Tapi kalau lagi berantem ya berantem, ntar baikan lagi. Tapi gini banget sih. Tapi kalau Bertolak belakang satunya sakit, yang satunya juga ada? Biasa. Kalau anak aku, alhamdulillahnya tuh kalau yang satunya sakit, nunggu sembuh dulu baru satu sakit. Jadi kalau ambil obat nggak perlu ke dokter 2 kali, tinggal nebus resep yang sama aja gitu. Terus kok yang ini sudah tahu kalau satunya sakit, Nunggu sembuh nih, pasti nanti satu sakit. Tapi sama, sakitnya pasti sama. Jadi nggak perlu biasa ke dokter itu. lagi gitu, Ya, ya udah nebus obat yang sama aja. Selalu kayak gitu dari dia kecil. bagus. Siapa sih namanya anakmu? Makanya aja yang terkenal. Aku anaknya nggak usah. pernah ketemu ya Iya. kan, makanya aku lihat tuh apa sih namanya waktu itu mereka tuh aktif banget ya kan. Dulu kan itu pernah aku ajak ke tempat Muji kan, Iya. lagi itu kan, karena waktu itu apartemen aku terus aku ajak berenang kan sekali Iya, aja benar. itu masih kecil-kecil kan Masih waktu kecil, itu. makanya aku tahu tuh mereka tuh aktif banget kan sebagai. Tapi dia sabar loh, dia termasuk orang sabar sih ya kalau Karena aku sering ngurus anak orang kan, sering kan, yang itu gitu. ini buat kamu. Ya itu ya kan, Kamu sering dia tuh ngurusin Ada. anak orang gitu ya, Udah. udah sampai gede, bye bye. Kayaknya dia daycare-nya tapi enggak, bukan year care dia, tahunan. Care, aku care emang care Iya, sama anak-anak. year care. Jadi ya kan? Anda itu mengurus anak tuh tahunan hitungannya. Iya. Kalau daycare kan harian tuh. Anda tahunan. Sekarang aku kan urus Kianu juga, Oh iya, kalau ya Kiano kan beda. Kiano kan masih ada Karena saudara. kan sekarang kan udah 12 tahun. Tapi itu juga ya kan, Kalau bahas aku dia. harus sabar juga karena apa ya, Kianu kan Aku orang percaya aktif. Bapak itu sabar. Aku percaya banget kan. Pernah kan? kamu Itu sih. Anak siapa sih Aku itu? juga mau jadi superhero dong, bukan kamu Boleh aja. sebutin nggak anak siapa waktu itu? Ada loh, dia itu ini loh, bagus loh. Iya.
bukan daycare pokoknya ear care dia tuh. Aku Berapa tahun waktu itu udah ngurus anak lah, orang? nggak usah ngomong tentang itu lah. Nggak penting Langsung juga. kan mukanya wing. Nanti kasih icon ya mukanya wing merah gitu. Dis, udah deh ngomong gitu lagi deh. Oke. Kalau kalian ngasih pengertian ke anak-anak gimana? Ngerti ke pengertian ya udah sekarang kalian with me. One of you is gone gitu. Ngasih pengertiannya gimana? Ada suaranya dari mana ya? Kayaknya ini ada speaker. Makanya ini dia. Iya. Kamu ngasih gimana deh? pengertiannya gimana tuh? Kamu ngasih pengertian. Kamu dulu. Kok aku sih? Iya, Ya kan? ladies first. Oke. Kalau aku tuh gimana ya? Kayaknya anak aku juga udah tahu deh, kayak better aku sendiri daripada aku sama papanya gitu. Karena sampai sekarang anak aku tuh juga nggak nanya. Bahkan aku ajak ketemu aja, anakku nggak mau. Aku bingung. Kalau papanya lagi nelpon gitu ya diangkat. Kalau apa kabar ditaruh. Jadi aku nggak perlu menjelaskan apapun gitu. Nggak ada interest ya. Gitu. Iya. Malah justru aku yang sering, ayolah ketemu papa, aku temenin gini. Enggak, aku mau bunda aja. Iya mau bunda. Enggak gitu. Jadi kalau aku sih case-nya aku tidak pernah menjelaskan apapun sih. Karena emang anak aku nggak mau. Dan aku nggak tahu kenapa gitu. Kalau aku kan beda ya kan. Kalau kamu jelasinnya gimana? Ya. Gampang lah ya, kerja, pindah negara. Gitu kan. Segampang ini loh Londo Ireng nih, emang ya kan? Bukan segampang gitu ya, nih. Cowok soalnya begitu, iya jelaskan dong. Ya, apa ya? Tolong dong. Susah kalau gitu ya kan, karena iya, apa? situasi kamu dan aku kan beda, ya kan. Kalau aku kan apa? Nangis lagi. Enggak nangis. Kalau aku serius emang gitu mukanya ya kan, nggak bisa lepas ini. Oh ya bisa. Jadi ya susah sih ngomongnya itu. I don't want to talk about it. Sedih. Nih orang emang agak private banget. Tapi gue bingung dia mau podcast nih, gue bingung ya kan. Kasih lah sedikit aja buat sana. Gimana cara kasih pengertian ke anak kamu? Pengertian gitu. Bahwa kamu tuh sama ex your wife tuh udah nggak lagi gitu. Emang susah kalau ngomong kan. Sekarang kan mereka udah tahu lah, udah dewasa ya kan. Tapi dulu itu mereka nggak menerima ya kan, karena kenapa sih bapak dan mama dipisah ya kan gitu ya kan. Mereka, ya kamu explainnya gimana pada waktu itu? Waktu itu buat aku sih menjelaskan ke mereka itu it's painful, you know what I mean? Iya, menyakitkan banget kan. Sakitnya aku lihat anaknya lagi nangis ya kan, ya sakit lah ya kan, karena kan siapa sih mau. Tapi apa yang mau lihat anaknya jadi nangis ya kan? Apa yang akhirnya kamu ucapkan ke anak kamu? Aku selalu bilang kan, situasinya sekarang gimana, tapi nanti kalau kamu udah dewasa pasti kamu mengerti. Pada waktu itu anak kamu umur berapa? Pas kamu 12-13 tahun. Pas pisah? Iya. Udah besar dong sebenarnya. Udah besar, tapi kan ya, you know, kalau mereka 17 tahun sama aja ya kan, tapi mereka itu belum itu umur yang lebih susah gitu. Kalau anak aku kan enak tuh ya, masih kecil ya udah gitu. Kalau yang seumuran dia ini lebih susah lagi loh, karena emang itu kayak tengah-tengah mau remaja gitu kan, dia mau grow up gitu kan. Lihat televisi, somebody's breaking up, terus lagi lihat televisi, Anda artis. Bukan. Artis. Bukan masuk ke aku apa sih, sinetron gitu ya. Nggak apa-apa. Emang bapak artis nggak apa-apa. Jadi apa ya? Buat aku sih waktu itu ya jadi inget lagi ya. Jadi aduh susah banget menjelaskan perpisahan. Intinya itu tidak ada perpisahan yang menyenangkan, guys. Cuman gimana caranya ya? Karena ada sesuatu hal yang nggak bisa kalian paksa kan. Kalau memang kalian sudah tidak bisa dan tidak kuat, itu it's okay, nggak ada masalah. Pasti ada jalan lain untuk bahagia gitu. Ya, benar. Justru kalau kita paksain itu malah nggak bagus buat dua-duanya. Aku tuh selalu punya pemikiran tuh gini. Ada dua orang yang sudah tidak cocok tapi dipertahankan. Itu akan menutup soulmate masing-masing. Iya kan? Kalau mereka berpisah, siapa tahu yang si A bisa ketemu soulmate-nya, si B bisa ketemu soulmate-nya. Tapi kalau kalian paksa dan ini nggak bisa,
itu tuh akan menyakiti anak juga loh, karena anak itu akan merasakan. Tapi anak itu nggak bisa pilih ya kan, mau yang Iya. pilih ke mama atau ke papa Iya, ya kan. tapi Itu- ya udah berarti kita yang jadi orang tuanya itu yang dewasa aja. Kalau memang anak itu masih butuh ibunya, kasih aja ibunya, gitu. Nggak ada masalah gitu. Nanti gede juga akan cari kok orang tuanya, karena nggak ada bekas orang tua. Tapi mantan kamu udah menikah atau tidak? I don't know. You don't Aku know. nggak pernah Jadi ya- sampai nanya ke situ, nanti dipikirnya kepo, itu masih susah gitu kan. Susah lagi ya kan aku. Gitu. Nggak, aku mau tahu kalau anak kamu lagi besuknya dadinya ya kan. Nah, kalau anak aku ini anakku nggak mau ketemu bapaknya itu loh. Itu yang sebenarnya PR besar buat aku nih, gimana caranya gitu. Kalau aku sebenarnya nggak ada masalah. Tapi rasa apa the feelings of your ex-husband gimana dong kalau anaknya nggak mau? Aku nggak tahu, aku ya cuma ngomong waktu itu terakhir tuh aku video call kayak kamu kasih waktu aku ya biar anak ini mau ketemu kamu gitu. Tapi aku nggak bisa paksa, karena kalau aku paksa kasihan juga dong, kan dia nggak Ya. mau gitu. Ya aku tinggal tunggu waktu aja sampai dia mau. Atau sampai anak-anak mau. Sampai sampai anak-anaknya mau gitu. Karena aku nggak akan bisa maksa. Nanti kalau maksa dia yang akan bingung. Ini gimana sih gitu. Kita nggak bisa paksa anak-anak. Tapi your husband is coming to your house and then they're playing Enggak together. sih, enggak coming juga. Gitu kan, guys. Karena dia maunya pengennya dibawa keluar Oke. gitu. Ya kalau dibawa keluar anaknya nggak mau, aku gimana ya? Iya, bagus lah. Oke guys, kita udah ngomong tentang Cukup lah ya. single parent ya kan, ada bagus masuknya dari Anis, dari aku, tapi ini juga kita punya Oh iya, thank you loh. Aku dikasih Wah. baju loh ini. fashion KM9 Fashion, bisa lihat di Nanti ada Instagram ya? ya, Nanti ada. Di mana di sini Di bawah situ, di sini guys. ya kan ada KM. @KM9 Nine. Fashion, keren kan? Oke. Iya. Oke, buat single parents di rumah, pokoknya semangat terus ya, kita mami-mami yang hebat. Jangan pernah takut, jangan pernah Jangan takut. minder gitu, karena semua itu pasti ada jalannya, anak pasti ada rezekinya. Harus Oke? sabar. Sabar dan ikhlas itu kunci utamanya. Ya, not the easy, tapi kalau kita jalanin, oke banget deh pokoknya. Enjoy your life aja. Oke. Oke? Oke, kalau gitu sampai ketemu. Sampai ketemu. Sama gue Adis Sugiono. Muji Mas Said. Lando Ireng. Sampai ketemu guys, sahabat Kima. Hey, Tutsins.